Om Swastiastu, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Parasyananda, NPM 1932121 300. Baiklah, yang pertama akan saya mulai. Yang pertama adalah pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau membantu pihak tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin harus bisa memimpin orang-orangnya ataupun yang mengikutinya, wajib memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau membantu sekelompok orang atau pihak tertentu. Baiklah, yang kedua, pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Definisi lain dari pengambilan keputusan atau decision making yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil solusi tentang prediksi ke depan. Habis itu, dasar-dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dibagi beberapa dasar. Yang pertama, intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa kebaikan dan kelemahan. Kebaikannya adalah waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek. Dan kelemahannya, keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman adalah memberi manfaat bagi pengetahuan praktis karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga ada wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang lebih rendah kedudukannya. Yang keempat ada fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dari fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Ini dilihat berdasarkan praktek lapangan secara langsung. Yang kelima dan terakhir, pada pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan secara rasional. Yang pertama, kejelasan masalah, orientasi tujuan, pengetahuan alternatif, preferensi yang jelas, dan hasil yang maksimal. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Nodiwinata Putra, NPM 19321211256. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terprogram mengandung suatu respon otomatis terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan ini. B. Pengambilan keputusan tidak terprogram. Proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas. Pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah. Perkenalkan, nama saya Putri Arianti. Saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada tahap identifikasi masalah inti atau utama. Yang kedua ada pengumpulan data dan analisis. Yang ketiga tahap penentuan alternatif keputusan. Yang keempat pemilihan alternatif. Yang kelima ada pelaksanaan keputusan. Dan yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keputusan.
Yang selanjutnya ada metode pengambilan keputusan. Yang harus diperhatikan dalam metode pengambilan keputusan yaitu yang pertama, dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Yang kedua, ada pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Yang ketiga, sebelum sesuatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, masalahnya harus diketahui terlebih dahulu dengan jelas. Yang keempat, ada pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan mengarang, tetapi harus sesuai dengan fakta. Yang terakhir, keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai alternatif yang dianalisis dengan matang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Sari. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dinengah Dianawati, NPM 1932121272. Di sini saya akan membawakan materi mengenai poin F dan G. Yang poin F, kriteria pengambil keputusan yang berkualitas. Yang pertama ada nilai politik. Pembuat keputusan melakukan penilaian atas alternatif kebijaksanaan yang dipilihnya dari sudut pentingnya bagi partai politiknya. Yang kedua, ada nilai-nilai organisasi. Para pembuat keputusan, khususnya birokrat atau sipil atau militer, mungkin dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi. Yang ketiga, ada nilai-nilai pribadi. Untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan fisik, reputasi diri, atau posisi historis digunakan oleh para pembuat keputusan sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada nilai kebijaksanaan. Para pengambil keputusan politik semata-mata hanyalah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan demi keuntungan politik, organisasi, atau pribadi. Yang kelima, ada nilai ideologis. Ideologi merupakan serangkaian nilai-nilai dan keyakinan yang secara logis saling berkaitan yang mencerminkan gambaran sederhana mengenai dunia serta berfungsi sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat yang meyakininya. Selanjutnya, poin G, faktor-faktor pengambil keputusan. Yang pertama ada internal organisasi. Contohnya seperti ketersediaan dana, sumber daya manusia, kelengkapan peralatan, teknologi. Biasanya faktor ini berada dalam suatu organisasi untuk terciptanya suatu keputusan dalam organisasi. Yang kedua, ada eksternal organisasi. Contohnya seperti keadaan sosial, politik, ekonomi, hukum. Faktor ini berasal dari luar yang terkait dalam organisasi. Yang ketiga, ada ketersediaan informasi yang diperlukan. Seberapa banyaknya informasi yang ada untuk menjadi pertimbangan dalam pengambil keputusan yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan pada masa. Om Santi Santi Santi.